di dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Amin, Tuhan. Saya serahkan pada hambanya. Baik, terima kasih untuk Ibu Neti. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita mau menyatukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada dengan semua penyertaan anugerah Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul Tuhan dalam ibadah online Zoom ini Tuhan. Kami percaya Bapak, walaupun secara online melalui udara, kami percaya Roh Kudus juga tidak akan pernah berkekurangan bagi kami. Roh Kudus adalah Roh Kudus yang tetap sama di saat kami datang menyembah Tuhan dengan tubuh, jiwa, jasmani, daging kami Bapa, sehingga kami boleh ditundukkan Tuhan daripada kuasa Roh Kudus untuk kami boleh duduk diam manis di bawah kaki Tuhan. Bapa, berikan kami kerendahan hati, berikan kami juga penundukan, berikan kami juga Tuhan Yesus untuk boleh ditegur, ditilik, diingatkan buat kami semua akan firman Tuhan, karena kami tahu hari-hari bagaimana kami boleh bertahan di dalam Kristus. Kami boleh dikuatkan, kami boleh melekat melekat kepada firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kehidupan dalam firman Tuhan yang menghidupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, kuduskan setiap kami. Dan kami percaya Bapa, biar kuasa darah Yesus yang mengurapi, menguduskan, melayakkan kami untuk firman-Mu boleh berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biar Kau yang berkata-kata, Engkau sendiri Roh Kudus yang mengurapi bahkan bekerja dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? 1 minggu ke depan kita baru ketemu lagi. Wah, luar biasa itu di rumah Pak Novan ya, lagi rame-rame ya. Ya, selamat Pak Yohanes untuk pengangkatannya. Ya, doa saya dimanapun kau dipercayakan diutus Tuhan, ya, jadilah pelita berkat dimanapun kau dipercayakan kepada Tuhan. Semakin naik levelmu, semakin Tuhan menguji hatimu, ya. Ya, bahkan juga untuk Ibu Neri. Tadi mana Bu Neri? Maria? Ya, hilang lagi sinyalnya. Ada Bu Neri? Ya, Bu Neri kayaknya ada ya. Itu lagi agak kurang, tidak di kamera dia. Ya, Bu Neri, terima kasih kesaksiannya semua karena kebaikan Tuhan Bu Neri. Jangan pandang manusianya, jangan pandang siapapun yang telah memberikan, tapi pandang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus punya segala cara untuk memberkati kita ya. Amin. Juga buat semua, apa kabar? Kalau boleh saya minta tolong dibuka kameranya dong. Buat Indi, Ibu Risma, iya, dia Ibu Desi, iya, Ibu Jenny sama Ibu Fania. Kita mau datang kepada Tuhan sejenak, kita mau diingatkan, ditegur, bahkan juga diberkati oleh firman Tuhan. Firman yang saya bagikan pada siang hari ini adalah endure. Kalau endure itu berarti bertahan. Nah, kita bertahan di dalam siapa? Di dalam Kristus. Bukan bertahan di dalam kehidupan pribadi dengan kepentingan kita, atau bertahan karena kemanusiaan kita, atau bertahan karena diri kita sendiri. Tapi bertahan di dalam Kristus. Sampai sejauh mana kita memiliki pertahanan itu, sampai sejauh mana kita mengandalkan kuasa yang daripada Roh Kudus, sampai sejauh mana kita mau bertahan di dalam ranting-rantingnya Tuhan, sehingga kita boleh bisa menjadi saksi-saksinya Kristus, bahkan juga bisa menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui pertahanan kita kepada Kristus. Karena dipulihkan saja atau dalam pemulihan saja, bertobat saja tidak cukup kalau kita tidak bertahan di dalam Tuhan. Karena kenapa? Beyond yang kita rasakan, di luar dari batas kemampuan hidup kita adalah kita meminta pertahanan itu yang daripada kuasa Roh Kudus melalui firman Tuhan. Kita mau baca firman hari ini dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 4. Yuk, silakan baca, buka gadgetnya. Kita mau duduk diam manis dulu, mungkin dalam beberapa 1 jam ke depan.
Karena selama kita 1 minggu mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita, keluarga, dan yang lain-lain. Kita mau disegarkan oleh firman Tuhan. Di link yang pertama juga sudah ada ya, sudah dicatat. Mungkin bisa digeser linknya, atau mungkin bisa baca dari handphone yang lain, atau gadget, atau Alkitab firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 4. Tolong dibaca, Pak Gembala, silakan. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 4. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memukul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Ya, perikop di Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 4 ini yaitu nasihat supaya bertekun di dalam iman. Jadi kalau kita hari-hari ini dalam minggu-minggu ini kita diingatkan oleh Roh Kudus untuk percaya. Nah, berarti rasa percaya itu harus bertahan. Jadi rasa percaya itu nggak pakai expire, nggak pakai oke, 1 minggu dalam keadaan kita nggak ada masalah, terus kita percaya, terus dia nggak ada masalah, kita percaya kita ya udah. Nanti kalau ada masalah datang lagi sama Tuhan, pulihkan lagi rasa percayanya gitu. Nah, yang seperti itu bagaimana kita mau bertahan? Kalau hanya percaya, oke, percaya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Cuman perbuatan seperti apa? Perbuatan bagaimana kita mau berjuang dalam diri kita untuk bisa bertahan di dalam Kristus. Jadi jangan hanya kita mengandalkan iman saja, tapi kita tidak mau berkorban, bahkan berjuang di dalam iman percaya kita untuk bertahan di dalam Kristus. Contohnya banyak anak-anak Tuhan yang di saat menerima kasih mula-mula dalam pertobatan, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun dia rutin mencari Tuhan, dia bahkan mau siap melayani Tuhan. Begitu dikasih posisi yang agak sedikit enak, dikasih penggenapan janji Tuhan, ya udah nanti Tuhan deh nomor 2, nomor 1 inilah, ini juga kan dari Tuhan. Kan katanya harus berhikmat. Nah, bagaimana mau bertahan di dalam Kristus? Kadang-kadang bertahan di dalam Kristus itu kita yang diujinya beratnya di saat kenyamanan, Bapak Ibu. Bukan di saat ada masalah. Di saat kita posisi dikasih nyaman, nggak ada masalah. Tuhan mau lihat kita bertahan nggak. Kalau di dalam masalah, atau ada masalah biasanya, ada tipe manusia 2, kenceng ke Tuhan, atau dia lari dari Tuhan. Nah, di saat posisi nyaman, ini yang paling sulit. Kita mau bertahan tetap sama Tuhan di posisi nyaman, atau kita lari dari Tuhan di posisi nyaman. Nah, sekarang koreksi diri kita masing-masing di dalam Tuhan. Kalau kita tidak ada masalah, apalagi masalah keuangan, sakit penyakit, semuanya beres-beres aja, itu pasti akan sulit buat kita bertahan di dalam Tuhan. Oh enggak, saya bertahan Bu, buktinya saya berdoa ke gereja, selesai, saya kasih persembahan, kasih perpuluhan, cukup sampai di situ? Enggak bisa. Atau mungkin misalnya dia bertahan kalau doanya belum dijawab. Tapi kalau doanya udah dijawab, bisa nggak kita bertahan di dalam Kristus? Atau mungkin doanya udah dijawab, terus bisa nggak kita bertahan di dalam Kristus? Yang memampukan kita siapa? Hanya dibilang 1 tadi. Bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan. Di sini yang saya mau bacakan kembali di ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi. Kalau kita bicara saksi, jadikan diri kita, hidup kita, bahkan pribadi kita, bahkan apa yang ada pada kita itu saksi.
Makanya saya paling nggak suka kalau nyuruh-nyuruh orang misalnya baru kenal, baru melihat ada perubahan dalam hidupnya, yuk bersaksi yuk, kadang-kadang berat. Kenapa? Kalau sudah bersaksi itu nggak bisa main-main, Bapak Ibu. Mimbar itu bukan show off untuk kita menunjukkan kesaksian dalam hidup kita. Bukan mau pamer. Yang dipamerin siapa? Yesus itu sendiri. Kebanyakan kalau saya lihat khususnya anak-anak yang pernah diproses Tuhan, banyak yang bersaksi. Banyak yang bersaksi tapi bukan Yesus yang disaksikan. Makanya saya bilang, kamu mau bersaksi apa? Oh, saya sudah masuk kerja. Terus, apa yang mau kau saksikan? Pekerjaanmu, posisimu, gajimu? Karena Yohanes sendiri bilang, saksikan dengan apa yang mau disaksikan. Yesus itu sendiri bekerja dalam hidup kita. Nah, kebanyakan orang tidak mengerti arti bersaksi itu apa. Dirinya yang ditunjukkan, tapi Yesus bekerja, Bu, ya. Oke. Good, dia bersaksi. Tapi itu akan diuji, Bapak Ibu. Kesaksian-kesaksian kita akan diuji. Dalam keadaan sulit sekalipun kesaksian-kesaksian kita akan diuji. Dalam keadaan kita nyaman, zona aman pun kesaksian-kesaksian kita akan diuji. Nah, khususnya saya mendatangi salah satu tempat binaan. Pada saat masih belum COVID naik kemarin, ada beberapa di Lapas Salemba bilang, Bu, saya boleh bersaksi. Apa yang mau kau saksikan? Ya, saya mau bersaksi, Bu, kalau misalnya saya mau bebas. Terus kalau kamu bebas, apa yang mau kau saksikan? Kebaikan Tuhan, Yesusnya, atau dirimu yang kau saksikan? Kalau dirimu yang kau saksikan, jangan kau mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi kalau hanya kebaikan Tuhan yang kau mau saksikan, bersaksilah Yesus itu sendiri. Karena Kristen itu kesaksian menjadi anak Tuhan. Kristen itu bukan hanya seolah-olah kita yang tadinya jahat dibuat menjadi baik. Nggak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Nggak cukup dari yang jahat menjadi baik, nggak cukup. Maaf, agama lain juga begitu. Agama-agama tetangga lain juga bisa begitu. Bersaksi yang tadinya kita jahat jadi baik. Agama lain juga begitu. Nah, Tuhan itu nggak cukup kesaksian sampai di situ. Jadilah saksi bagaimana kau menceritakan kalau kebangkitan daripada Kristus Yesus itu yang menggenapkan seluruh kehidupanmu. Contoh, saksikan bagaimana Tuhan sendiri yang menjadi objek dalam kehidupanmu, dalam pencapaianmu. Makanya dibilang gini, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Tuhan tahu banyak yang bersaksi, tapi pada akhirnya ninggalin Tuhan. Banyak yang bersaksi, tapi akhirnya ninggalin Tuhan. Makanya tadi saya bilang sama Bu Neri, bersaksi jangan karena si A, si B, si C, si D. Enggak. Semua karena kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan, Tuhan nggak bisa pakai siapa-siapa. Kalau nggak ada Tuhan. Tapi adanya Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa-siapa. Dibilang bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi kita udah harus tanggalkan dosa kalau kita sudah menjadi saksi Kristus. Makanya saya bilang bersaksi itu nggak main-main. Kalau bersaksi Kristen tobat kumat, nggak perlu bersaksi. Karena kenapa? Pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Dan di sini dibilang, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaannya maksudnya apa? Bukan lomba kita semakin mantap tiap hari Minggu ibadah, semakin giat pelayanan A diambil, pelayanan B diambil, pelayanan C diambil sampai 100 pelayanan. Bukan itu yang maksud dikatakan perlombaan. Tapi bagaimana kita berlomba dalam iman percaya kita kepada Tuhan sampai kita tetap bertahan di dalam Kristus. Makanya berlomba dalam bertahan di dalam Kristus. Bukan banyak-banyakan pelayanan, hebat-hebatan udah mendalami Alkitab. Bukan karena sekolahmu udah S1, S2, S3, S lilin dalam teologi, ya bukan. Tapi berlomba bagaimana kita bertahan di dalam Kristus.
Jadi pencapaianmu itu di dalam Kristus apa pertahananmu? Banyak orang yang banyak pelayanan tapi gugur juga dalam masalah penderitaan. Dia down juga, sedikit dikasih diuji sama Tuhan, sakit penyakit atau krisis keuangan, nah disitulah kau diuji. Selama ini kau menjadi saksi Kristus apa? Nah maksudnya apa nih dibilang? Berlomba dengan tekun dalam perlombaan. Berlomba dengan tekun berarti Tuhan ingatkan kita bagaimana kita berlomba dalam iman kita untuk bertahan di dalam Kristus. Berlomba dalam iman kepada Kristus. Sebagai umat Kristen itu bukan hanya orang jahat belajar jadi orang baik. Itu nggak cukup. Agama-agama lain juga begitu, maaf. Di sini ada Winda. Bahkan ada kedar-kedar yang lain. Bu Neri. Di ajaran agama lain itu juga diajarin. Cukup sampai di situ? Enggak. Tapi kekristenan itu yang tadinya orang mati di dalam dosa, dibangkitkan oleh Kristus dalam pemulihan Tuhan. Itulah saksi yang sesungguhnya. So, kalau kita menjadi orang yang dibangkitkan dengan Kristus dalam pemulihan Tuhan, yang tadinya kita mati karena dosa-dosa kita, jadilah kita saksi. Kalau memang kita sudah insaf, sudah tobat dalam Kristus, kuatkan yang lain. Ceritakan saksi Kristus. Katakan ada pengharapan dalam Kristus. Ceritakan kembali kelahiran baru dalam Kristus. Ya, jadi kebanyakan anak-anak Tuhan yang diceritainnya dirinya. Dan itu banyak sekali saya temukan. Wah Bu, dulu saya garong penjahat Bu. Dulu saya sama orang tua jahat Bu. Tapi sekarang saya udah melayani Tuhan. Saya ketawa. Terus kalau kau sudah melayani Tuhan, emang kenapa? Udah hebat kau kalau sudah melayani Tuhan. Hah? Sudah hebat kau sudah melayani Tuhan? Cukup sampai di situ hidupmu pelayanan dalam Tuhan? Enggak, itu jaminannya kalau menjadi saksi Kristus. Tapi bagaimana kita boleh dibangkitkan oleh Kristus dalam pemulihan Tuhan yang tadinya kita mati karena dosa kita. Nah, orang bisa lihat nih. Contoh kecil aja dalam lingkungan saya. Saya lihat bagaimana Reza kemarin boleh dipertemukan dengan orang-orang film. Orang pada ngelihat sekarang Reza seperti apa. Saya bilang jangan kamuflase, tunjukkan kau anak Tuhan. Oh puji Tuhan sekarang orang melihat. Tidak perlu pakai bulut bibir, tapi perbuatan saja. Berarti habis syuting nggak perlu lagi dong ini itu. Oh enggak bro. Dan orang sendiri pun akan melihat bagaimana ke kita. Nggak perlu banyak ngomong. Nggak perlu pengen tahu orang. Kalau misalnya orang ada yang lari dari Tuhan, nggak perlu cari tahu. Lu kenapa nggak perlu. Ajak dia, bawa dia kepada Tuhan. Oke, keluarga kita adakah yang belum dalam Tuhan? Bawa keluarga kita kepada Tuhan. Kalau belum mau dibawa, tunjukkan perbuatanmu. Tunjukkan buahmu, supaya orang itu mau datang kepada Tuhan. Makanya dibilang kalau bersaksi itu yang perlu disaksikan bagaimana kebangkitan Kristus dalam hidup kita, akan dosa lama-lama kita, akan dosa-dosa lama kita. Dan katakan bahwa orang itu, ceritakan orang itu bagaimana kebaikan Tuhan kalau kita sudah insaf, sudah bertobat. Cukup sampai di situ enggak? Beritakan kelahiran baru di dalam Kristus. Ceritakan. Jangan lagi nanti ada dicap, wah kalau sama si A, si B, jangan deh. Repot deh, nanti urusannya panjang deh, belum ini deh. Tunjukkan buahmu. Gak perlu banyak ngomong. Bawa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan di sini dikatakan lagi yang ke ayat 2, Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, orang kalau sudah berlomba bertahan di dalam Kristus, yaitu iman kita, apakah kita sudah menuju fokus kepada Yesus? Maksudnya apa, Bu? Mungkin Winda banyak tanya.
Winda masih mau belajar deh. Winda latar belakangnya Muslim, tapi dia bilang saya mau belajar bagaimana sosok Yesus itu. Saya jelaskan, kalau kita di sini mau melakukan mata yang tertuju kepada Yesus, berarti kepada apa? Firman Tuhan itu sendiri. Kita masih berdiri bertahan sampai sekarang karena ada Kristus, Bapak Ibu, yang bersafaat bagi kita. Yesus yang bersafaat bagi kita. Allah mana yang bersafaat bagi kita? Nggak ada Allah lain selain Yesus. Yang ada kita yang berdoa kepada Allah. Tapi Allah kita berdoa untuk kita. Keren nggak? Keren. Cuma Allah kita yang bersyafaat bagi kita. Yesus yang bersyafaat bagi kita. Yesus yang mendoakan kita. Bukan hanya kita yang berdoa kepada Yesus. Maaf, agama lain juga berdoa kepada Allahnya. Tapi Allah mana yang berdoa bagi anak-anaknya? Kalau bukan Tuhan Yesus Allah kita. Karena pada umumnya berdoa kepada Tuhannya itu Allah mana yang seperti dia. Nah, kita kurang apa? Kalau nggak bisa fokus kepada Yesus itu, kita berarti nggak sadar. Kalau kita sadar, yang rugi itu kita kalau kita nggak fokus kepada Tuhan. Yang rugi itu kita kalau kita nggak fokus kepada firman Tuhan. Karena banyak anak-anak Tuhan fokus tapi nggak bertahan. Yang dibilang fokus itu apa? Bertahan di dalam Yesus. Makanya saya nggak heran Bapak Ibu kalau ada jemaat seminggu muncul, sebulan muncul, nanti setahun nggak muncul. Saya nggak heran. Karena kenapa? Di dalam gereja aja mereka nggak bertahan, belum tentu di dalam Tuhan. Oh enggak Bu, kita pindah-pindah gereja Bu. Gereja A, gereja B, gereja C. Nah, makanya saya bilang, saya nggak kaget kalau ngelihat anak-anak Tuhan itu gampang terombang-ambing karena pengajaran-pengajaran yang melebihi dari satu rumah. Dan saya juga nggak heran kalau banyak pengerja-pengerja gereja lempar sana, lempar sini, pindah sana, pindah sini. Kenapa? Kita bisa lihat bertahan di dalam Kristusnya seperti apa. Karena bukan pencapaian pelayananmu yang dilihat, kita akan capek ke situ Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mau belajar bertahan di dalam Kristus? Belajar bagaimana kita mau didewasakan di dalam Kristus. Jadi kalau saya pikir tidak fokus kepada Yesus tuh kita rugi. Kenapa rugi? Kalau kita menjauh dari Yesus pun kita rugi. Menjauh dari Tuhan itu bisa membuat kita menjadi terkutuk, Bapak Ibu. Ada amin? Nggak percaya sama Tuhan juga terkutuk loh. Apalagi menjauh dari Tuhan. Terkutuk nggak terkutuk? Jadi buat apa kita milih yang terkutuk? Padahal kalau kita dekat sama Tuhan, udah jelas kita diberkati. Kita kadang-kadang nggak mau diselamatkan. Padahal Tuhan kasih keselamatan cuma-cuma. Tapi kenapa kita harus pilih yang binasa? Yaitu dosa. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak yang tidak bertahan di dalam Kristus. Kalau dia cerita dulu pertobatan saya menerima Yesus tahun 80. Terus Pak, selama ini udah bagaimana Pak? Saya jatuh lagi. Oh gitu Pak, jatuh lagi Pak? Iya. Terus saya dipanggil lagi sama Tuhan tahun 2000. Terus Pak, jatuh lagi. Terus Pak, sekarang tahunnya 2001. Nah ini saya diingatkan lagi sama Tuhan. Wah capek dong Pak, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Bagaimana mau bertahan di dalam Kristus? Bagaimana kita mau berlomba kalau kita sendiri nggak fokus kepada Yesus? Fokusnya kepada manusia, fokus kepada gereja. Tersinggung sama manusia, tersinggung sama gereja, nggak sesuai dengan hatinya. Kabur, pergi. Cari yang nyaman. Saya udah bilang, gereja dimanapun tidak ada yang sempurna. Hamba Tuhan sekalipun tidak ada yang sempurna. Hanya Yesus yang menyempurnakan itu. Makanya fokusnya ke Tuhan Yesus. Jangan cari kelemahan orang. Jangan cari kelemahan gereja. Fokus kepada Yesus.
Banyak yang tidak bertahan, Bapak Ibu. Sedih sekali. Apakah pangkatmu, uangmu, jabatanmu bisa membeli itu? Enggak bisa kau bertahan di dalam Kristus kalau kau tidak berlomba di dalam iman yang fokus kepada Yesus. Menjadi bertahan itu susah. Contoh kalau kita mau mengikuti lomba, pasti kita mengharapkan juara hadiah tersebut. Nah, kalau kita mau lomba, hadiahnya siapa? Kalau di dalam iman kita berlomba, hadiahnya Yesus. Duduk semeja dengan Tuhan Yesus. Duduk semeja dalam perjamuan dengan Tuhan Yesus, itu hadiahnya. Tapi kebanyakan yang berlomba nggak sungguh-sungguh. Latihannya latihan setahun, 2 tahun. Udah merasa oke, yaudah. Gimana mau fokus? Kita bayangkan bagaimana kalau kita dalam perlombaan. Karena perlombaan iman itu, kalau nggak fokus sama Yesus, sama firman itu sendiri, kita nggak akan mampu. Kenapa? Karena kita nggak lihat objek iman itu siapa. Objek iman kita siapa, Bapak Ibu? Yesus. Fokus kepada objeknya, bukan subjeknya. Tapi kita lebih sibuk sama subjeknya daripada objeknya. Mata yang tertuju kepada Yesus, di mana yang memimpin kita dalam iman karena membawa kesempurnaan dalam iman kita. Nah, cuman masalahnya kita mau nggak dipimpin, dituntun fokus kepada Yesus. Oh mau Bu, kalau jawab mau Bu, oh amin, mau. Terus di sini dikatakan 12 ayat 2, Ibrani 12 ayat 2b. Di sini dikatakan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Keren nggak tuh? Berarti identik. Kalau fokus sama Yesus, ada pikul salib nggak? Ada. Jangan dibilang ikut Yesus itu enak. Wah, pasti diberkati terus, nggak ada masalah. Kita nggak perlu bayar harga. Langsung keluar tuh teori-teori grace-nya tuh. Saya nggak bilang anti grace, tapi kebanyakan anak-anak Tuhan dibodohi sama grace. Letakkan grace itu kepada posisi yang benar. Kalau kau hidup karena grace, bahkan hyper grace, kau merasa masalah itu tidak ada. Nah, itu pembodohan. Kenapa saya bilang pembodohan? Tuhan masih izinkan nggak pergumulan kita masing-masing? Masih. Tuhan masih izinkan nggak penderitaan kita masing-masing? Masih. Tuhan masih izinkan nggak masalah keuangan kita masing-masing? Masih. Tuhan masih izinkan nggak salib kita masing-masing dalam keluarga? Masih. Jadi kalau udah fokusnya ke Yesus, katanya, di sini dikatakan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Maksudnya apa? Tekun pikul salib. Kalau kita tahan penderitaan, tandanya kita apa? Kuat cari wajah Tuhan. Kalau banyak anak Tuhan yang nggak tahan dalam pergumulan, karena nggak cari wajah Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau datang beribadah dikasih upah nggak sama Tuhan? Ayo, ada yang bisa jawab? Ayo, Simbolon, gimana? Boleh dibuka? Pasti dikasih upah. Amin. Damai. Apa? Ya. Upahnya itu apa? Damai sejahtera. Oke, apa lagi? Kekuatan, maksudnya rasa kita percaya kepada Tuhan gitu. Jadi kekuatan baru sih. Gitu. Oke. Nah, yang lebih spesifik ada lagi yang bisa saya kasih jawabannya. Jadi jangan takut. Kebanyakan Tuhan tuh tahu. Masalah anak-anak Tuhan tuh ceritanya di perut sama di dompet. Yesus tuh tahu. Makanya saya bilang, kalau tekun memikul salib, ada 3, Bapak Ibu. Pertama di sini saya catat, cari wajah Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Nah, jawabannya buka di Keluaran 23 ayat 25. Saya minta ada salah satu yang baca, silakan. Keluaran 23 ayat 25. Itu upah yang datang beribadah loh. Nggak main-main Tuhan kasih, bukan hanya damai sejahtera sukacita. Keluaran 23 ayat 25. Silakan siapa yang bisa? Yang sudah menemukan? Ya, silakan. Ayo, ada yang mau baca? Firman Tuhan, Keluaran 23 ayat 5. 25. Apabila Ayat 25. 23 ayat 25. 25 ya. Ya. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Nah, Bapak Ibu, masalahnya kenapa Tuhan janjikan 3 hal itu? Karena itu yang menjadi kekhawatiran umat manusia, anak-anak Tuhan. Bicara kantong, dompet, uang, penyakit, itu aja yang ditakutin. Nggak punya duit, bisa nggak bertahan di dalam Kristus? Kena penyakit, bisa nggak bertahan di dalam Kristus? Makanya Tuhan jamin kalau datang sungguh-sungguh beribadah, aku akan memberkati rotimu, makananmu, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ada amin ya? So, makanya kita rugi kalau kita meninggalkan Tuhan. Makanya rugi kalau kita nggak fokus kepada Yesus. Jaminannya tuh udah ada. Karena Allah kita Allah yang nggak pernah mau berutang. Tuhan kita bukan Tuhan Yesus yang suka memiutangi. Enggak. Kita kasih makan orang susah aja sama aja kita memiutangi Tuhan, kata Amsal. Apalagi kita yang sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Mau pekerjaanmu kah, usahamu kah, bisnismu kah. Kalau kau sungguh-sungguh fokus, matamu tertuju, tekun memikul salib, ganti sukacitamu katanya. Dia akan memberkati makanan kita, minuman kita, hidup kita, menjauhkan kita dari sakit penyakit. Ada amin ya? Dan di sini Tuhan mengingatkan, ayo cari wajah Tuhan. Kalau kita mau pikul salib, nggak cari wajah Tuhan, nggak baca firman, kita nggak akan kuat. Ada yang kuat pikul salib tanpa mencari wajah Tuhan? Ada yang kuat? Pikul salib itu apa sih, Bu? Misalnya ada yang belum mengerti. Ya, pikul salib itu melakukan di luar daripada kehendakmu. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Misalnya yang kau dulu suka berbuat apa? Suka berbuat dosa apa? Dari hal-hal yang kecil. Kau harus sungguh-sungguh bertahan di dalam Kristus dengan fokus kepada firman Tuhan, diubahkan. Itu namanya pikul salib. Itu pikul salib yang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sanggup, kita mampu, tandanya kita mencari wajah Tuhan dan sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, di sini saya catat kita justru dilayakkan oleh Kristus dari dosa-dosa kita yang lama. Kenapa dilayakkan? Dia bilang di ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan sendiri yang melayakkan kita dari dosa-dosa lama kita. Tuhan sendiri yang menghapuskan dengan membayar semua itu di kayu salib. Itulah kebangkitan yang diberikan Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan, nggak cari wajah Tuhan, nggak tekun pikul salib, percuma kita nggak akan bisa bertahan di dalam Kristus. Let's say pertobatanmu itu berapa tahun paling kuat. Tapi jika kau sungguh-sungguh mau bertahan di dalam Kristus,
Tekun pikul salib katanya. Nah ini tekun pikul salib ini banyak anak-anak Tuhan yang agak-agak nggak suka. Karena agak menyimpang dari keinginan dirinya sendiri. Agak susah mengaplikasikannya, Bu. Karena kita masih daging, Bu. Kita masih manusia, Bu. Justru kita dilayakkan oleh Kristus dengan cara apa? Fokus kepada Yesus, gantikan sukacita kita. Maksudnya gantikan sukacita dengan apa? Tuhan mau kita memiliki hati yang rela. Rela melakukan apa yang menjadi perintah kehendak Tuhan, rela untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan rela untuk sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Berarti untuk dengan kata lain kita rela untuk melayani Tuhan. Jadi kalau sudah rela melayani Tuhan, tandanya apa? Mau itu gereja jauh, mau gereja itu dekat, gantikan sukacita kita dengan rela hati. Nah, tadi digenapi itu Keluaran 23 ayat 25. Makanan, minuman, sama dijauhkan dari penyakit itu ditanggung sama Tuhan. Jaminannya Yesus sendiri. Rela memiliki hati yang rela itu nggak gampang. Coba kita baca di Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi diingatkan, saya diingatkan di sini, kita diingatkan di sini bagaimana Tuhan Yesus disalib di antara kedua orang berdosa. Dia tanggung semua itu. Bahkan dosa yang di kanan kirinya dia tanggung semua itu. Kenapa? Karena dia punya hati yang rela. Seolah-olah direndahkan. Sama, kalau kita memiliki ganti dengan sukacita, dengan rela hati, kita ini sudah pasti dijamin oleh Tuhan sendiri. Kerelaan itu bukan hanya kerelaan untuk jauh dari berbuat dosa. Karena kalau kita sudah dibenarkan Tuhan, bukan karena perbuatan kita yang benar, makanya kita dibenarkan Tuhan. Tapi sebelum kita berbuat benar, Tuhan sendiri yang sudah membenarkan perbuatan kita. Dia sudah menebus kita di kayu salib. Jadi jangan ada yang bilang saya diselamatkan karena saya sudah melayani Tuhan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bukan karena itu. Saya diberkati Tuhan, saya diselamatkan Tuhan. Bukan karena saya sudah menjauhi dari dosa. Enggak, bukan karena itu. Anugerah yang Tuhan berikan sebelum kita berbuat baik dan benar, Tuhan yang sudah membenarkan kita terlebih dahulu. Cuman kita mau nggak bertahan di dalam Kristus, dalam kebenaran Tuhan. Mau nggak kita memiliki hati yang rela? Karena nanti ujiannya di kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Banyak anak Tuhan yang tahu, tapi belum tentu mau rela melakukan. Contoh deh, kalau siap-siap kita nanti ada pelayanan, pasti ada banyak orang yang akan mempertimbangkan. Contoh pedalaman nanti Papua sana di ujung. Ayo siapa yang mau ikut? Aduh, saya ini ya, saya itu ya. Saya belum ikut deh, nanti ini, itu. Itu nanti kita akan diuji sama Tuhan. Itu contoh, baru contoh. Masih ada contoh-contoh yang lain. Kalau saya pikir, saya nggak akan berpikiran ngomong ke Lions Club. Ngapain saya berkati jemaat Tanah Tinggi misalnya? Saya bisa aja mengalihkan ke yang lain-lain. Tapi karena kita memiliki hati yang rela mau capek bagi nama Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik sama kita, makanya kita harus sadar. Gantikan sukacitamu, keuntungan pribadimu, keperluan pribadimu untuk rela
melakukan apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Contoh deh, Bu Neri deh ada di situ. Puji Tuhan Bu Neri sudah banyak belajar. Jadi kalau Bu Neri bilang, Bu, kalau saya sama jemaat suka kadang-kadang suka agak-agak ingetin. Kenapa? Kalau kasih persembahan jangan yang 2.000-3.000 perak. Kalaupun hanya keterbatasan mereka. Karena Tuhan udah baik, Bu. Jadi saya sadar, saya kasih yang terbaik untuk Tuhan. Dari hal memberi aja kita masih mikir. Nggak punya hati yang rela. Apalagi memiliki waktu datang kepada Tuhan. Punya hati yang rela nggak? Diajak Zoom, jangan harus dielek-elek dulu baru kita ibadah. Oh, enggak. Kita harus punya inisiatif sendiri. Kenapa? Karena Yesus udah baik sama kita. Kalau sudah dikasih link Zoom, tandanya kita harus sigap. Karena Yesus sudah teramat baik sama kita. Sigap langsung, karena kenapa? Yang kita lihat bukan hamba Tuhannya. Yang kita lihat bukan gerejanya. Yang kita lihat karena Tuhan sudah baik sama kita. Ada amin. Contoh kayak bulan depan kita akan mengadakan Bible study. Bahkan juga kita kan sudah mulai nanti untuk Zoom ibadah sekolah minggu. Jadi silakan yang memiliki anak-anak, yang punya anak, ajak untuk sekolah minggu. Dari kecil sudah harus ditanamkan, wariskan iman percayamu kepada Tuhan. Karena itu warisan yang sesungguhnya. Bukan warisan berapa tabunganmu, depositomu buat anakmu, bukan itu. Karena itu akan habis kalau anakmu tidak kau berikan warisan iman kepada Tuhan. Bulan ini begitu banyak permintaan yang minta kepada saya, yuk Bu, kita Bible study. Tolong dong Bu, karena terlalu banyak pengajaran-pengajaran sekarang di YouTube yang terlalu bebas dan salah. Contoh kalau saya bahas mengenai yang tertangkap sekarang banyak yang tanya sama saya. Si Wahyoni, apa si Yahya lah, siapalah, si Kece lah. Saya bilang udah, nggak ada waktu untuk itu. Ini udah penggenapan zaman pewahyuan. Nggak perlu kaget, nggak perlu dibahas. Yang perlu dibahas bagaimana Tuhan baik, kita lakukan yang terbaik, bertahan di dalam Kristus. Karena firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi firman Tuhan untuk dilakukan. Terlalu banyak yang masuk WA ke saya. Bertanya, Bu, ini gimana? Bu, ini gimana? Pengajaran ini gimana? Ini gimana? Nah, kalau kita benar-benar mau rela, memiliki hati yang rela, tandanya kita mau lebih mengenal Yesus itu sendiri. Kalau mau mengenal Yesus sendiri, nggak bisa sendiri, Bapak Ibu. Itu makanya harus ada penatua-penatua, kata firman Tuhan. Harus ada hamba-hamba Tuhan yang boleh dipercayakan dengan hikmat. Oh, bukan berarti semua tidak berhikmat, bukan. Tuntunan pimpinan itu berbeda. Nah, bagaimana kita memiliki hati yang rela untuk lebih mengenal Kristus. Rela untuk lebih dekat kepada Kristus. Makanya fokusnya hanya kepada Yesus. Kalau dibilang di sini gantikan sukacita. Dan di sini saya melihat bagaimana tekun memikul salib yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah, yaitu Yesus itu sendiri. Terus di ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Allah mana yang mau mati bagi kita? Allah mana yang mau bersyafaat bagi kita? Cuman Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Itu jaminannya. Keren Tuhan kita. Kalau umat, jemaat berdoa kepada Allah, Tuhan itu udah biasa. Agama lain pun seperti itu. Allah mana yang mau bersyafaat bagi kita? Hanya Yesus Kristus jaminannya. Cuma Yesus yang bersyafaat bagi anak-anaknya. Rela mau gantikan semua penderitaan kita. Makanya kita harus punya hati yang rela buat Tuhan. Supaya kita bisa bertahan di dalam Kristus. Dan iman itu yang memiliki perbuatan bagaimana kita memiliki hati yang rela. Ada amin ya. Dan di sini dikatakan lagi di ayat keempat yang terakhir, dalam pergumulan, ayat 12,
Ayat ketiga B. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, banyak orang yang lemah. Makanya saya bilang Tuhan tuh tahu. Jangan senang hanya sampai di bertobat. Dan jangan hanya senang sampai di pemulihan. Bertobat, insaf, dipulihkan, cukup sampai di situ. Enggak. Tuhan mau kita tetap bertahan di dalam Kristus. Sampai masa kesudahan katanya. Kalau masa kesudahan sampai Tuhan Yesus datang. Atau sampai hidup kita dibilang selesai. Itu namanya kita pejuang-pejuang iman. Jangan kita menjadi lemah. Kenapa kita bisa lemah? Jawabannya ada di kita masing-masing, Bapak Ibu. Kenapa kita menjadi lemah? Karena terkadang tuntutan perut, tuntutan pasangan hidup, itu yang membuat kita lemah. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak Tuhan, apalagi buat khususnya anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang sekarang saya lagi arahkan, bagaimana iman itu nggak bisa didiskon. Jangan pernah diskon imanmu. Kebanyakan anak-anak Tuhan diskon imannya. Caranya gimana? Kok bisa diskon imannya? Bu, saya lagi pacaran sama beda agama, Bu. Saya rencana mau bawa dia, Bu. Oh gitu ya? Iya. Terus, iya saya lagi bawa-bawa dia, Bu. Terus, saya lagi ngajar-ngajarin. Oh, udah hebat rupanya firman Tuhanmu. Udah hebat rupanya Alkitabiamu. Hah? Saya bilang. Calon yang diangkat menjadi penatua-penatua daerah, kepincut dengan berbeda keyakinan. Dia bilang, ini kan pasti mana tahu dari Tuhan, Bu, katanya. Dia nego. Dia diskon imannya. Ada lagi, Bu, kalau kita udah bertobat, dipulihkan, terus saya diajak, Bu, nih. Terus jadi kasir. Kasir apa? Kasir ya itu sih, Bu, kayak money laundry, pencucian duit gitu. Bodoh. Jangan kau diskon imanmu. Iya kan? Bagus saya bilang langsung terus terang daripada saya ngomong bodok di belakang, mending di depan. Ada lagi, Bu, saya mau dipekerjakan, Bu. Di mana? Di Bandung. Di mana? Di tempat pijat. Bodok. Banyak anak-anak Tuhan yang diskon imannya. Udah tahu nggak bagus, salah, nggak benar, tapi dilakukan. Ada lagi nih, yang WA saya, Bu, saya rencana mau nikah, Bu. Terus calon saya beda agama, tapi dia nanti mau diberkatinya sama dengan saya. Lah, terus nanti diberkati dengan saya, nanti dia kembali lagi, Bu, ke agama yang lain. Aduh. Jangan diskon imanmu, Bapak Ibu. Jangan diskon iman kita. Yesus itu sudah teramat baik bagi kita. Ada amin. Kenapa ujung-ujungnya nanti akan binasa? Ujung-ujungnya akan salah. Ada lagi yang pernah datang sama saya bilang, waktu itu Ibu Serevina bilang kan, ini kan udah pernikahan saya ke-5 tahun. Terus awalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, Bu, dia mau ikut, Bu, ke gereja dengan saya. Terus, ke 6 tahun, Bu. Kenapa ke 6 tahun? Dia lari sama genderuwo lain, Bu. Terus, ya saya nyesel, Bu, jadinya. Terus, ya itulah, Bu, saya harus gimana, Bu? Banyak anak-anak Tuhan yang nggak bertahan di situ. Yang 5 tahun ini udah pelayanan loh, majelis loh. Cukup sampai di situ, enggak jadi jaminan, Bapak Ibu. Majelis. Coba. Bukan nggak tahu firman. Makanya saya bilang,
Pertahanan kita yang fokus kepada Yesus itu bukan dilihat dari latar belakang kita, seorang pelayankah kita, seorang hamba Tuhankah kita, atau seorang orang yang baru bertobatkah kita. Tuhan nggak lihat itu, karena Tuhan tahu kita lemah. Perhadapkan setiap kelemahan kita kepada Tuhan. Jangan salah, hamba-hamba Tuhan kaliber dunia pun pernah jatuh di dalam dosa di proses Tuhan dan bertobat. Jadi nggak perlu kaget. Pertahanan kita itu yang fokus kepada Yesus itu yang paling perlu. Makanya objeknya itu Yesus, jangan fokus ke subjeknya. Tahu subjeknya apa? Berkatnya, jaminan keselamatannya, anugerahnya. Udah fokusnya ke subjeknya doang, Yesusnya nggak difokusin. Kan makanya Tuhan bilang, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Udah, ditinggalin sama bininya, sama lakinya, beda agama, putus asa. Dikeluarin, dipecat dari kantornya, putus asa. Kenapa? Ya Bu, saya nggak bisa karena ini menyimpang. Terus putus asa, ya udahlah. Kecewa sama hamba Tuhan, putus asa. Kecewa sama gereja, putus asa. Yang rugi siapa? Kita, Bapak Ibu. Makanya jangan menjauhkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita yang menjadi terkutuk. Loh, bisa terkutuk, Bu? Bisa. Orang yang udah pernah lahir baru aja bisa terkutuk kok kalau menjauh dari Tuhan. Jangan salah. Jaminannya bukan pengakuan kita karena kita sekali percaya tetap selamat itu selamat. Bukan. Tapi bagaimana kita menjaga keselamatan itu dengan berjuang, bertahan, berfokus kepada Yesus. Ada lagi pertanyaan sama saya kalau bicara hypergrace, Bapak Ibu. Bu, dengan ngototnya dia bilang, saya sudah berdebat dengan banyak hamba Tuhan. Nah, apa yang kau perdebatkan? Saya bilang, ini orang sudah terima Yesus, sudah lahir baru. Terus, tiba-tiba dia bunuh diri, jatuh dari lantai 4. Nah, maksudnya apa? Kalau udah jatuh dari lantai 4, Bu, berarti dia tetap diselamatkan kan, Bu? Saya jawabnya cuma begini. Kau pikir dengan baik, saya tanya sama kau ya. Ya, kalau orang yang tadinya baik, terus dia tiba-tiba mencuri, merampok lah. Terus orang yang merampok ketahuan polisi, tangkap nggak? Dia berpikir, oh iya, kerampok lah Bu. Nah, kalau sudah ketangkap lah Bu, katanya. Kalau sudah bicara itu berarti apa? Kalau kita yang tadinya bertobat, terus kita bunuh diri, tandanya itu apa? Kita sudah melewati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sudah yakin kau masuk surga? Sudah yakin kau menerima keselamatan? Enggak. Saya kasih langsung ayat. Enggak usah banyak cakap berdebat. Saya bilang. Makanya sekarang ini bagaimana kita endure bertahan di dalam Kristus. Karena pertobatanmu tidak cukup. Pemulihanmu itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan perjuangan kita, perbuatan iman kita dalam lomba kita. Tertuju fokus kepada Yesus. Fokusnya apa? Tadi ganti pikul salib. Apalagi setelah pikul salib tadi? Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadi beribadah bukan hanya cuma karena mau roti, mau minum, mau berkat. Enggak. Beribadah juga jangan karena orang takut bangkrut. Atau sudah karena bangkrut dia cari Tuhan. Ntar kalau udah nggak bangkrut lagi dia lupain Tuhan. Banyak yang seperti itu. Makanya hari-hari ini saya diingatkan bagaimana kita bertahan untuk Kristus. Bertahan bagaimana untuk kita tidak meninggalkan Tuhan dalam zona apapun. Karena yang ditakutkan cuma satu kalau saya, Pak Bu. Saya mengingatkan kita semuanya, dalam zona amanmu, itulah yang harus sungguh-sungguh kau benar-benar berdoa, datang bertahan kepada Tuhan. Karena biasanya manusia dalam zona aman suka melupakan Tuhan. Tapi kalau dalam zona tidak aman, dia kenceng cari Tuhan. Berdoanya itu kenceng. Tapi begitu udah dalam zona aman, dia lupa sama Tuhan.
Nah, Tuhan biasanya uji itu. Kalau kita jauh dari Kristus, kita nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Kita harus sadar dan rugi, harus tahu rugi. Kalau kita meninggalkan Tuhan dan persekutuan, maka kutuk pun akan menimpa kita. Dan kalau kita bisa diberkati, kenapa harus pilih yang terkutuk? Kalau kita bisa diselamatkan, kenapa harus pilih yang binasa? Ikuti Tuhan dengan mau mengenal Tuhan. Lebih lagi gali firman Tuhan dengan mengalami Yesus. Banyak orang yang cuma kenal tapi nggak mau dekat. Banyak orang yang dekat tapi nggak mau kenal sama Tuhan. Kenapa saya bilang banyak orang yang dekat nggak mau kenal sama Tuhan? Contoh, dia dekat, mesbahnya tiap hari. Tapi kenal Tuhan nggak mau. Diajak ini, diajak itu, enggak, cukup gue sendiri baca firman, selesai. Padahal pengetahuan yang ada itu semua Tuhan pakai luar biasa. Untuk lebih mengenal Yesus. Banyak orang yang mau dekat tapi nggak mau mengenal Tuhan. Banyak orang yang mau mengenal Tuhan tapi nggak mau dekat sama Tuhan. Karena mengenal Tuhan tanpa dekat dengan Tuhan itu sama aja kita makan lauk nggak pakai nasi. Atau sama aja kita berjalan di atas air. Dekat sama Tuhan tapi nggak mau kenal Tuhan. Sama aja kita makan lauk tanpa nasi atau nasi tanpa lauk. Itu berkesinambungan, otomatis harus bersamaan. Kalau udah dekat harus kenal. Tapi banyak orang yang cuman kenal tapi nggak mau dekat. Kenalnya kenapa? Cuman karena bersaksi Tuhan baik, dia disembuhkan. Udah dia kenal Tuhan, oh Yesus itu penyembuh udah. Tapi dekat sama Tuhan nggak mau. Diajak ibadah, diajak pemuritan, udah nggak usah. Yesus sudah baik sama gua, Yesus sudah hidup. Gua udah diselamatkan, selesai. Tapi nggak mau dekat sama Tuhan. Ada lagi orang yang mau dekat sama Tuhan tapi nggak kenal Yesusnya itu, nggak ngalami Yesus. Banyak yang begitu, banyak. Siapakah kita di antara orang-orang tersebut? Kita harus sadar, ingatkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang paling utama. Karena kenapa? Siapapun bagi kita yang menyadari bahwa Kristus itu hidup dan mati untuk dirinya, pasti akan berhenti untuk hidup memikirkan dirinya sendiri. Itu quote saya. Puji Tuhan, banyak yang diberkati. Siapapun bagi kita yang menyadari bahwa Kristus itu hidup dan mati untuk diri kita, pasti kita akan berhenti untuk hidup memikirkan diri kita sendiri. Otomatis. Jadi kalau masih mikirin dirinya sendiri, tandanya dia nggak sadar. Cuman tahu doang, ya Yesus mati dan bangkit untuk manusia, udah. Taunya itu doang. Dan dia nggak mikirin untuk hal-hal yang Tuhan mau, mikirin dirinya sendiri. Sekarang gue fokus sama diri gue sendiri. Sama deh, kayak kemarin kalau kita kasih berkat berebutan, dia kenapa berebutan? Takut dia nggak dapet, mikirin dirinya sendiri. Saya cuman bilang, semua kebagian, tenang. Berkat Tuhan itu tidak pernah berkekurangan. Berkat Tuhan nggak pernah salah orang, Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu udah tersedia bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Makanya apa? Fokusnya jangan ke diri sendiri. Fokusnya itu ke Yesus. Fokusnya itu orang-orang yang Tuhan mau kasih buat kita. Kalau udah Tuhan izinkan gereja ini buka Jakarta Timur tanggal 19, itu fokusnya udah bukan ke diri kita. Fokusnya itu udah fokus kepada pekerjaan yang Tuhan mau. Saya bilang ini kalau sudah buka nggak bisa main-main. Tuhan udah kasih visi misi banyak sama saya. Kalau main-main nggak bisa. Ujung-ujungnya berat, pertanggungjawabannya berat. Saya bilang. Jadi buat para pengerja, kita harus sungguh-sungguh fokusnya kemana? Ke Yesus. Dan jemaat pun fokusnya kepada siapa? Kepada Yesus. Sekian dari saya. Kita bersatu di dalam doa.
Bapak terima kasih, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Buat kami mengerti Tuhan arti daripada perlombaan yang sesungguhnya, yaitu iman kami untuk fokus kepada Yesus. Tekun pikul salib. Ganti sukacita kami dengan rela hati Tuhan. Sehingga kami boleh berfokus kepada Engkau. Dan Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh terus Roh Kudus ingatkan, mampukan kami, untuk kami bisa bertahan dalam keadaan kondisi apapun, supaya kami jangan hanya memikirkan diri kami sendiri, kepentingan kami sendiri, tapi kami memikirkan bagaimana Tuhan boleh mengarahkan kami. Bagaimana Tuhan boleh kami belajar menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan, kami tahu ini nggak mudah bagi kami. Untuk bisa bertahan di dalam Kristus, kami perlu Engkau Tuhan. Buat kami melekat, dekat, dan mau mengenal-Mu lebih lagi. Dalam nama Yesus berkati kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para rekan sekerja dimanapun berada. Buat kami mencari sungguh-sungguh wajah Tuhan. Fokus, beribadah, mengalami Yesus, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu sangat mungkin tidak gampang bagi semua anak Tuhan. Tapi bersama Roh Kudus kami percaya kami dimampukan. Untuk kami boleh belajar dari hal sekecil apapun. Mampukan setiap kami Tuhan. Sehingga apa yang boleh hamba tabur, bahkan hamba diberkati oleh firman Roh Kudus sendiri dan ditilik. Dan begitupun jemaat-jemaat Tuhan yang boleh hadir pada siang hari ini. Dimanapun berada. Dalam nama Yesus, Kau yang memampukan semua anak-anak Tuhan. Untuk bahasa Tuhan menjadi pelaku. Untuk bisa bertahan, endure in Christ. Untuk tekun memikul salib kami. Sehingga perasa percaya kami memiliki buah perbuatan. Untuk kami boleh berjuang. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja bagi kami. Dan biarlah kami memiliki hati yang rela untuk dibentuk, untuk dikuatkan, diarahkan, diberikan jalan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Saya persilakan buat tambahnya Ibu Neti. Terima kasih buat Esther Serafina, biar untuk firman-Nya semakin Tuhan tambah-tambahkan hikmat pewahyuan. Selanjutnya kita akan doa sapa yang dipimpin oleh Ibu Mejori. Shalom, makasih Bu Neti. Shalom saudara. Halo. Mari sekarang kita satukan hati, kita tutup mata. Kita percaya orang-orang benar, doa-doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Dan kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan Yesus, kami dapat berkumpul bersama Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk semua kami yang di sini Tuhan Yesus, di Zoom siang ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan, biarlah kami selalu Tuhan rindu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Rindu Tuhan untuk melakukan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami bukan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku Tuhan, dan biarlah Tuhan orang lain melihat Kristus dalam hidup kami. Orang lain mengenal Engkau Tuhan melalui kami. Dan biarlah Tuhan kami menjadi perpanjangan kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, Engkau berkati setiap apa yang kami kerjakan, Engkau berkati setiap jerih payah kami, dan biarlah Tuhan di atas semuanya itu Tuhan, nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan Tuhan Yesus. Dan saudara, letakkan tangan-Mu di bagian-Mu yang sakit. Tuhan, kami berdoa Tuhan dan perkatakan Tuhan dengan iman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, angkat segala sakit penyakit yang kami miliki Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau jamah
Tuhan, Engkau berkuasa atas tubuh fisik kami, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, Engkau memberikan tubuh kami yang sehat, agar kami tetap bisa melayani Engkau lebih lagi dan lebih lagi untuk kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, jika penyakit ini karena dosa, ampunilah kami, Tuhan. Kami mau berbalik daripada yang jahat. Tapi jika penyakit ini karena kuasa gelap, Tuhan, kami ikat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa dalam atas tubuh dan hidup kami, Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau ambil alih, Tuhan, tubuh jasmani kami, Tuhan. Di atas segalanya, Tuhan, yang terpenting, Tuhan Yesus, kami meminta, Tuhan, kami sehat, Tuhan. Jiwa kami sehat di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Dan Engkau yang pulihkan, Tuhan, jiwa kami, kehidupan kami hanya untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Tuhan, jika kami punya kepahitan, Tuhan, kami punya kekhawatiran, kecemasan, Tuhan, atau dosa-dosa lain, Tuhan Yesus, ketergantungan lain, Tuhan Yesus, berhamba hal-hal lain, Tuhan Yesus, Tuhan, kami mau duduk di kaki-Mu, Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Jamah dan hampiri kami, Tuhan Yesus, satu persatu, Tuhan. Kami mau hidup kudus di hadapan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu, Tuhan Yesus, dan memberikan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami perkatakan, Tuhan, Roh Kudus ada di hati kami, Roh Kudus ada di pikiran kami, Roh Kudus ada di jiwa kami, Tuhan Yesus. Karena Engkaulah jaminan, Tuhan, meterai kami, Tuhan, dan kami percaya Engkau adalah Allah yang ajaib dan berkuasa, yang mampu memberikan kami kelepasan, yang mampu memberikan kami penghiburan, yang mampu membebaskan kami, Tuhan, dari segala dosa. Roh Kudus, mampukan kami, Tuhan, untuk berbalik dari yang jahat, untuk dari dosa-dosa kami. Roh Kudus, mampukan kami, Tuhan, dan Kau berikan sebagai pengganti yang Kau berikan penghiburan, Kau berikan sukacita dan damai sejahtera kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memintanya. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk Ibu Yanti, Tuhan, mertua laki-lakinya, Tuhan, yang sudah operasi dan cuci darah, Tuhan. Biarlah, Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atasnya, Tuhan, dan biarlah Bu Yanti beserta keluarga besarnya, Tuhan, mengalami Engkau. Mereka semua mengenal Engkau, Tuhan, dalam masa-masa sulit ini mereka tetap bertahan dan tetap mengandalkan Engkau, Tuhan, dalam segala situasi, Tuhan Yesus. Dan untuk segala biaya pengobatannya, Engkau yang akan cukupkan, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Ida, Tuhan, Papa dari Indi, yang sedang mengalami sakit Bell's palsy. Tuhan, Kau berikan kesembuhan, Tuhan. Engkau normalkan kembali syaraf-syarafnya, nadinya, ototnya. Biarlah nama-Mu dipermuliakan lebih lagi dalam keluarga Bu Ida, dan menjadi kesaksian yang harum, Tuhan Yesus, bagi orang banyak, Tuhan, dan bagi Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Mama Stella, Tuhan. Biarlah, Tuhan, Engkau tabib yang ajaib buat Mama Stella, Tuhan. Biarlah kesembuhan yang boleh terjadi, Tuhan, itu menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib dan Allah yang berkuasa. Biarlah, Tuhan, Mama Stella, Tuhan, bisa mengenal Engkau, bisa mengalami Engkau, bisa bertemu muka dengan Engkau, Tuhan Yesus, dan menjadi anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, untuk sebagai Stella, Tuhan, menjadi terang-Mu di keluarganya. Engkau pakai Stella lebih lagi, Tuhan Yesus, hidupnya, Tuhan, sehingga lebih bisa memuliakan nama-Mu lagi, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bu Neri, Tuhan, yang sedang sakit kepala dan kurang enak badan, Tuhan. Tuhan, Engkau beri kesembuhan. Engkau bekerja atas hidup Bu Neri, Tuhan. Biarlah Bu Neri semakin mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Pakailah Bu Neri, Tuhan, untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan, dimanapun Bu Neri berada. Entah itu di tanah tinggi, atau entah dia lagi sedang bekerja. Tuhan, Kau pakai Bu Neri, Tuhan, sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan tempat untuk kami beribadah yang tetap, dan rencananya tanggal 19 September, besok kami akan mengadakan kebaktian tatap muka. Tuhan, Kau berkati segala persiapannya, segala kekurangan, kebutuhan, Engkau yang akan cukupkan, Tuhan. Dan biarlah Engkau diagungkan, Tuhan, dalam apapun yang terjadi di GBI Ensemble ini, Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk diakonia. Biarlah, Tuhan, Ensemble mampu menjadi penyalur kasih anugerah-Mu, tepat sasaran untuk orang-orang yang membutuhkan, dan Engkau yang akan mencukupkannya, Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk Indonesia, Tuhan,
untuk Presiden, Wapres, para Menteri, DPR, MPR, semua pejabat pemerintahan Tuhan, dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Engkau berkati Tuhan mereka Tuhan, beserta keluarganya Tuhan Yesus. Biarlah setiap keputusan atau langkah-langkah politik yang mereka ambil itu memuliakan nama-Mu. Biarlah ada roh takut akan Engkau Tuhan kepada pemerintahan kami Tuhan Yesus. Dan kami patahkan Tuhan, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh cinta uang, roh perpecahan, roh anarkis, roh egoisme, roh kerusuhan, kekerasan Tuhan, terorisme Tuhan. Kami Tuhan perkatakan Indonesia damai, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia biar ada roh pertobatan Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa makin dimenangkan. Pakai kami Tuhan Yesus untuk memenangkan banyak jiwa dimanapun kami ditempatkan dan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dan untuk penyebaran COVID Tuhan kami bersyukur Tuhan karena penyebaran COVID sudah semakin menurun Tuhan daripada bulan lalu. Biarlah penyebaran COVID tetap berada di bawah kuasa-Mu, kendali-Mu, kontrol-Mu Tuhan. Kasihanilah Tuhan, ampunilah seluruh rakyat Indonesia. Pulihkan perekonomian Indonesia Tuhan Yesus, dan kami patahkan Tuhan, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus COVID, dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat meminta Tuhan supaya kesembuhan massal terjadi Tuhan Yesus, dan biarlah roh sukacita, roh damai sejahtera, roh shalom Tuhan turun atas Indonesia. Tuhan, demikianlah Tuhan doa-doa yang kami sampaikan di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa kerinduan kami, Engkau tahu pergumulan kami, dan biarlah kami selalu taat dan takut Tuhan untuk selalu tetap mengandalkan Engkau Tuhan, apapun kondisi Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam kecukupan atau tidak berkecukupan pun, kami tetap mau mengandalkan dan kami mau taat di bawah kaki-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan tiap-tiap kami, kehidupan kami dalam tangan-Mu, Engkau yang beracara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silahkan Ibu Neti. Terima kasih Ibu Marjorie. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Ibu Neti, terima kasih Ibu Marjorie, terima kasih juga buat Pak Jovan ya. Luar biasa hari ini buat pelayanannya. Kita berikan tepuk tangan buat para pengerja yang luar biasa, dan juga buat para jemaat yang hari ini yang telah ikut ambil bagian. Dan sekarang saatnya kita akan mengajak para jemaat untuk mengambil bagian juga. Ini bukan paksaan, tapi ini adalah undangan untuk membantu ataupun menabur untuk semua pekerjaan Tuhan. Karena kita percaya sekarang ini apa yang kita berikan pasti akan diterima oleh Tuhan Yesus. Karena di 2 Korintus ayat 8 ayat 12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Baik, sekarang ini buat jemaat-jemaat semuanya yang rindu untuk menabur, kami persilakan untuk pekerjaan Tuhan di rekening diakonia kami di GBI Ensemble Jakarta Timur untuk rekening sementara di BCA 5530222707 atas nama Frianti Ervina Silain. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Ensemble Timur kerjakan adalah salah satunya kita melakukan diakonia pelayanan di rutan dan juga lapas. Dan ini baru saja masuk untuk jadwal terbaru. Untuk jadwal yang kemarin sisa tanggal 27 sudah nih ya, berarti sudah habis semua ya. Rutan segera menyusul, LP Tangerang akan segera buka. Karena di lapas juga akan segera buka karena sudah dapat jadwal tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21 dan tanggal 28 September untuk di lapas Salemba. Sedangkan untuk rutan menyusul jadwalnya. LP Tangerang menyusul. LP Tangerang juga segera menyusul ya. Karena mau buka. Ya, baik. Jadi untuk rekening diakonia kami sekali lagi di BCA 55302222707 atau untuk persembahan juga bisa di
transfer di rekening BCA 55302222707. Dan untuk informasi berikutnya, pengumuman berikutnya adalah tanggal 19 ya. 19 September kita akan onsite. Kita doakan biar Tuhan berikan kemudahan buat kita dan juga kelancaran untuk persiapan gereja kalender. Kemudian untuk sekolah minggu juga akan dimulai di bulan September. Tanggal 5. Tanggal 5 ya, Ya, sudah. 5 Oke, tanggal 5 September. Jadi yang punya ponakan, punya anak, atau punya adik-adik yang mau diikutin sekolah minggu, silakan. Ini sekolah minggu masih online, jadi lewat Zoom. Kami persilakan ikut mendaftar nanti di Ibu Ayu di 0821-2232-5278. Dan untuk program MSK Menjadi Seperti Kristus, Bible Study, untuk kitab Yohanes, kita akan mulai di minggu kedua dan minggu keempat, itu tanggal 14 September dan juga tanggal 28 September 2021. Setiap bulan. Langsung daftar karena ini setiap bulan ada 2 kali pertemuan. Jadi jangan sampai ketinggalan, kita akan semakin mengerti kitab Yohanes ini karena kitab sangat dahsyat sekali, ya kan, berkenaan juga dengan situasi sekarang ini. Kenapa yang dipilih Yohanes? Ya ini sudah melalui Lebih ke sosok Tuhan Yesus. Betul, kita akan mengenal lebih lagi sosok Tuhan Yesus itu seperti apa. Ya, silakan nanti mendaftar, di scan aja nanti kalau ataupun nanti bisa lewat Ibu Neti di 0812-1896-6553. WhatsApp only ya. Jadi tanya aja, tanya nomor teleponnya, nanya untuk QR-nya, dan nanti waktunya itu sekitar jam 7 malam ya. Setiap hari Selasa jam 7 malam itu. Baik. Itu saja sepertinya yang harus disampaikan untuk jemaat semuanya dan juga para pengerja pengumumannya sekalian. Terima kasih sekali lagi untuk jemaat yang sudah mengambil bagian untuk berpartisipasi juga untuk siang hari ini. Mari kita berfoto bersama. Silakan dinyalakan, silakan di tacap-tacapnya ya, makeup dikit, rambutnya di blow. Sini lah. Ini foto ayo, gendong Pak. Ayo. Jenny mana? Winda mana Winda? Iya. Jangan kurang. Winda mana Winda? Oke. Ci Jenny. Oke, Bro David, apa kabar Bro? Sehat ya Bro? Luar biasa, semangat terus. Oke, kita foto ya. Ibu Desi, temboknya. Hai, oke. Siap ya. Hitungan ke 100, 98, 99, 100. Senyum lagi sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk hari ini. Happy Sunday semuanya. Silakan Ibu Kaneti. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau angkat pujian ini, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku, berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Saya serahkan kepada hambanya, Pastor Serafina. Kita menerima berkat yang daripada Tuhan, mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini menjelang sore. Terima kasih untuk pimpinan tuntunan Tuhan, sehingga Tuhan boleh melembutkan hati kami, boleh mengubahkan hati kami, bahkan boleh membentuk kami untuk kami boleh bisa melakukan firman Tuhan, sehingga buah-buah yang ada Tuhan boleh terimpartasi oleh sekitar kami Bapak. Dan kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, dan kami serahkan selanjutnya 1 minggu ke depan apa yang boleh menjadi pekerjaan tugas panggilan kami Tuhan.
Dan biar saja Tuhan, Engkau Roh Kudus yang terus membuat kami fokus kepada Yesus, melekat kepada Tuhan, bahkan juga mengingatkan setiap kami ya Bapa, untuk kami tetap berada di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih saat ini kami siap menerima berkat yang daripada Bapa di surga, terima dengan iman percayamu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang dari atas. Biar kasih anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih persekutuan yang manis daripada Tuhan Yesus Kristus sehingga memperlengkapi kita dengan persekutuan yang penuh dengan Roh Kudus, yang menguatkan, memperlengkapi kita, memberikan damai sukacita dan juga kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari dari hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus boleh datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus, bagi kita yang percaya dan sudah menerima, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Iya, kita kasih welcome dulu untuk welcome buat Ibu Suyati Simbolon. Welcome Ibu ya. Selamat datang. Iya. Terima kasih buat Ibu Fani Wijaya juga, terima kasih. Happy Sunday. Terima kasih Fani. Buat Bro David, Happy Sunday. Kemudian juga lagi buat Ibu Stella juga Happy Sunday. Buat Cici Jenny, Happy Sunday. Cici Jenny. Ibu Desi, Happy Sunday. Bro Arif dan juga Aurel, Happy Sunday ya. Aurel Arif. Sehat-sehat terus Sehat. buat bayinya. Nanti kita kebut-kebutan. Baik, buat teman-teman para pengerja semuanya, Karisma, Kaneti, Jovan, Selo, Lai Victor, Lenando, terima kasih. Buat Bro Novan, buat VB, terima kasih. Buat Sari dan juga Orang-orang dari mana udah ada. ya, buat Indi, Happy Sunday ya, Happy Sunday semuanya. Iya, ini nggak kenapa mau pulang? Udah pulang. Udah udah. Ngapain sih? Nungguin apa? Udah di absen semua loh, semuanya udah. Karisa, dadah ya. Dah. Tuh si Ken. Halo. Oke. Dadah. Bye. Happy Sunday. Awas jangan banyak ngobrol. Dah Bro Yonas.